Bapak Japri kelahiran tahun 1971 yang tinggal di Korong Bandar Manggis, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Sudah dari kecil dia tinggal di sebuah gubuk yang berukuran 3x5 meter dengan anaknya Ilsan usia 17 tahun dan Siva berusia 11 tahun. Dikabarkan oleh warga Korong Bandar Manggis, kehidupan Bapak Japri yang begitu sulit, hidup di sebuah gubuk dengan anak-anaknya, menuai perhatian sebuah komunitas peduli kemanusiaan yang bernama Pangkas Rambut Bersatu atau disingkat Prabu. Pangkas Rambut Bersatu adalah sebuah komunitas kecil, gabungan dari pengusaha-pengusaha pangkas rambut yang berada di Padang Pariaman, yang selalu aktif dalam melakukan kegiatan kemanusiaan. Oke, hari ini kami dari tim Prabu Pangkas Rambut Peduli akan meninjau langsung seperti apa kondisinya Bapak Japri yang ada di Korong Bandar Manggis Kayu Tanam. Berdasarkan info dari warga Korong Bandar Manggis, tim Prabu segera turun ke lokasi Bapak Japri untuk melihat secara langsung kondisi Bapak Japri. Udah berapa lama dah di sini dah? Dari kecil di sini. Rumahnya ini di sini. Jadi berapa orang tinggal di sini? Oh, 5 ya. Di rumah inilah Bapak Japri tinggal bersama anaknya, di tempat yang berukuran kurang lebih 3x5 meter. Beliau melalui hari-harinya dengan tabah, menghidupi anak-anaknya dengan cara menjual jasa, yaitu menggarap lahan tani punya tetangganya, dengan upah dibayar jika panen tiba. Setelah beristirahat, tim Prabu ikut dengan Bapak Japri untuk melihat secara langsung pekerjaan sehari-hari Bapak Japri. Oke teman-teman, sekarang kita mau membantu Bapak Japri ke ladang dulu, yuk. Lihat seperti apa ladang Pak Japri. Seperti inilah kegiatan Bapak Japri sehari-hari, menjual jasa, merawat kebun milik tetangganya yang dibayar bila panen tiba. Oke teman-teman, sekarang karena udah malam, karena dari siang tadi kita udah banyak aktivitas, jadi sekarang kita mau istirahat dulu. Ini karena lampunya kurang memadai, makanya kita sekarang itu cuman hanya pakai senter. Jadi sekarang kita mau masuk rumah Pak Japri dulu, teman-teman. Oke teman-teman, kita sebelum tidur kita mau ngobrol dulu dikit sama Pak Japri, baru kita tidur. Pak Japri, kalau orang rumah Pak Japri di mana nih Pak? Di Batam. Di Batam ya Pak. Mengani di Batam Pak? Dia karena anak Malaysian, Ya. itu nyopai ke Batam. Di piloki kira bilang Pak. Itu menunggu ongkos dulu, ongkos nak do. Jadi kawan-kawan Bapak Japri ini istrinya lagi ke Batam karena ada anaknya yang melahirkan. Jadi dia istri Pak Japri ini belum bisa pulang karena menantunya juga belum gajian. Nah dia menunggu menantunya dulu gajian untuk biaya ongkos pulang katanya. Jadi Pak Japri lalu di siku berapa orang Pak Japri? Baduo, Berdua ya Pak Japri. Kalau anak-anak yang lain di mana lalu Pak? menempang tapi orang. Jadi teman-teman di sini itu Pak Japri itu hanya tidur berdua karena yang anak yang lain nggak bisa tidur di sini, makanya numpang dulu dari rumah rekan dia atau teman dia. Kalau penghasilan panen itu nggak ditentukan Pak, maka itu kadang-kadang sawah ini sifatnya kayak gitulah Pak.
kadang-kadang kena tikus ya, babi, kadang-kadang penghasilan nggak cocok lah dengan kerja tuh Pak. Kita mau tidur di sini ya, seperti inilah tempat kita sekarang. Ini ada Tempat bantal satu, apanya namanya, ada selimut satu. seadanya aja ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Setelah semalaman merasakan suasana dinginnya tidur di rumah Pak Japri, tak terasa pagi pun tiba. Pak Japri melakukan aktivitas paginya, memasak dan mempersiapkan perlengkapan sekolah buat anaknya. Tim Prabu pun ikut membantu kegiatan pagi Pak Japri. Tim Prabu mengantarkan anaknya Pak Japri untuk bersekolah. Untuk memastikan seberapa sulit anak Pak Japri melakukan aktivitas sekolah, dan tim Prabu memastikan bagaimana kondisi Siva anaknya Pak Japri di sekolahnya. Menurut guru di sekolahnya, Siva termasuk anak yang tertinggal. Penyebab paling utamanya adalah lingkungan atau kondisi keadaan lingkungan di rumah Pak Japri. Hasil investigasi tim Prabu menyatakan penyebab utama ketertinggalan Siva adalah ketidaknyamanan dia untuk melakukan kegiatan belajar di rumah dengan kondisi rumah yang gelap dan sempit. Selamat pagi, saya gurunya Siva. Dalam prestasi Siva memang kurang, tapi di non akademik Siva meningkat. Satu lagi, Siva anak yang kurang dalam ekonomi, baik dalam keseharian jajan ya nak ya, maupun dalam pembiayaan seperti pembelian buku. Siva anak yang gigih dalam mencapai keinginan sendiri, termasuk Siva pernah berjualan karena di sekolah. Berjualan apa? Makaroni pedas. Suatu keinginan Siva yang ingin lanjut sekolah. Dia berjualan bersama, dibantu oleh teman ya nak ya. Dibantu teman berjualan di keliling-keliling sekolah. Itu setiap hari. Siva membawanya berapa picis nak? 12. Itu karena kekurangan dalam uang jajan, Siva berjualan di sekolah untuk membeli buku, memenuhi kebutuhan kelas ke sekolahnya seperti buku, pena, buku gambar ya Siva ya. Karena orang tua Siva ya berkebun, menolong kebun orang, menolong sawahnya orang, tidak ada kerja tetap. Benar kan nak? Pemerintah setempat yang diwakili oleh Wali Korong Bandar Manggis menyatakan bahwa Bapak Japri adalah salah satu warganya yang tidak mampu dan layak untuk dibantu oleh semua kalangan, terutama oleh dinas pemerintah terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini namanya Bapak Japri, punya istri 1, anak 5, dan rumah yang di tempat tinggalnya seperti ini. Memang rumah ini tidak layak huni, dan tempat yang ditinggal di Bapak Japri ini menumpang. Sementara Bapak ini butuh dibantu bagi donatur-donatur yang bisa membantulah keadaan rumah Bapak Japri. Sementara Bapak Japri ini mempunyai lahan pribadi ada untuk pendirian rumahnya tersebut. Sebatas pendirian rumah yang dimiliki Bapak Japri ini. Terima kasih. Ini di Korong apa Pak Wali? Di Korong Bandar Manggis. Bandar Manggis. Di Nagari Kaikanam, Kabupaten Padang Pariaman. Tanahnya itu sebelah mana Pak Wali? Tanahnya sebelah rumah yang ditempat di Bapak Japri. Ini ya. Jadi pas sebelah betul ya, pas sebelah betul ininya. Lahan di tempat dia menumpang. Oh, jadi dia punya tanah sendiri gitu ya, Dia tanah punya sendiri. tanah sendiri.
tapi tidak mampu tidak untuk mampu bangun. untuk membangun rumah. Dan tanah tersebut cuma sekedar pendirian tempat tinggal Bapak Japri ini bisa dipakai. Oke, jadi menurut Pak Wali, Bapak Japri ini layak untuk dibantu ya? Layak untuk dibantu. Oke, makasih Pak Wali. Ya, ya. Oke, itulah hasil dari investigasi kami dari tim Prabu Pangkas Rambut Bersatu. Kami memang tidak bisa membantu secara materi, tapi kami akan bergotong royong berusaha untuk membangun rumah layak huni Bapak Japri dengan cara membantu mengajukan proposal permohonan bantuan rumah layak huni kepada pemerintah terkait dengan para donatur se-Indonesia. Kami berharap kepada pihak terkait untuk bekerjasama membantu Bapak Japri. Terima kasih. Mari kita bantu Bapak Japri untuk mendirikan rumah yang layak untuk dihuninya. Jangan biarkan anak-anak bangsa Indonesia bodoh karena kemiskinan.